Doa terbaik pastinya dipanjatkan Una untuk Fahmi. Karena tak ada orang yang mencintai seseorang, bakalan mendoakan yang jelek kepada orang yang disayang, dan dicinta. Hal itu lumrah terjadi, dan pastinya terjadi. Doa-doa terbaik, bakal dipanjatkan kepada Allah, agar Fahmi selalu dalam keadaan sehat. Dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Maka sebelum melanjutkan ke kisah mereka yang bikin baper ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan beritanya, karena insya Allah channel ini bakalan terus menginformasikan soal hubungan Una dengan Fahmi, channel yang konsisten dengan berita keduanya. Semoga channel ini bisa membantu kebutuhan kalian soal informasi dua sejoli yang sedang kasmaran itu. Fahmi dengan Una hampir setiap hari membuat para fans mereka dibuat baper. Tak ada kemunculan keduanya yang tidak membuat para fans semakin ingin mengikuti kisah cinta keduanya. Baik muda maupun tua, kalau sudah fans, pasti ingin mengikuti kisah keduanya. Fahmi dengan Una memang sedang merajut kisah cinta yang membuat orang lain senang. Begitulah ciri-ciri kisah kedua sejoli itu. Fahmi dan Una adalah dua insan yang sedang dimabuk cinta. Ketika cinta sudah datang maka seisi dunia terasa hanya milik sang pecinta tersebut. Yang lain terasa tidak ada. Demikianlah perjalanan takdir cinta. Ia bisa membuat orang buta dengan segala hal dan hanya fokus kepada yang dicinta. Makanya terasa tidak berlebihan ketika ada kalam yang berbunyi seperti ini. Cinta itu buta. Memang benar adanya seperti itu. Cinta itu buta kepada yang namanya kekurangan. Cinta itu buta dengan yang namanya status sosial. Cinta itu buta dengan yang namanya harta. Cinta tidak tahu apa-apa, yang ia tahu hanya yang dicinta. Baik Una maupun Fahmi sedang berada di fase ini sepertinya. Mereka berdua sudah pada di mabuk cinta. Makanya tidak heran ketika Una berjuang dari Padang ke Jakarta hanya ingin menemui seorang Fahmi semata. Itulah efek dari yang namanya cinta. Cinta telah memberanikan seorang Una terbang dari Padang ke Jakarta hanya ingin berjumpa langsung dengan Fahmi. Fahmi yang tidak biasa bangun pagi akhirnya saat itu juga berjuang dengan kebiasaannya yang bangun siang hanya demi menjemput Una. Karena ketika cinta sudah hadir, maka seseorang tersebut sudah tersugesti dengan satu nama, yaitu sang idaman yang selalu berada di otak dan hatinya. Yang lain sudah tidak memiliki tempat di memorinya. Database yang ada hanya penuh dengan yang dicinta. Rindu itu memang menyiksa tetapi asyik dijalaninya. Fahmi dan Una juga merasakan hal yang sama ketika keduanya sama-sama sedang rindu. Tak ada obat bagi rindu kecuali hanya dengan jalan bertemu dengan yang dirindui. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkan rindu dan tak ada solusi yang baik kecuali dengan hanya menemui yang dirindui. Siapa sangka seorang Una dengan umur yang masih sangat muda bisa memiliki keberanian untuk terbang ke Jakarta jika tekadnya tidak bulat tentu tidak akan berjuang sampai selevel itu. Lalu pertanyaannya apa yang diperjuangkannya? Jawaban yang pasti dan tidak bertele-tele adalah rindu. Yang paling menarik dari pertemuan itu adalah pengakuan Una yang terkesan polos namun bikin hati baper. Siapa yang tidak baper jika Una dengan sangat gamblang mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan saat itu mulai dari bawah sampai atas semuanya adalah baru. Wow, amazing banget. Demi apa jika bukan demi cinta? Karena ingin bertemu dengan orang yang spesial bagi Una, dia tampil dengan sangat perfect sekali. Begitulah garis cinta memang. Ketika kita ingin bertemu dengan orang yang paling spesial bagi kita, maka segalanya harus serba sempurna. Sebab kesempurnaan itu yang hanya ingin diberikan dan ditunjukkan kepada yang dicinta. Hubungan Fahmi dengan Una sepertinya terus menjadi konsumsi publik. Banyak para fans keduanya yang mengharapkan keduanya bisa melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Namun berbicara hubungan laki-laki dengan perempuan dalam konteks hubungan hati ke hati tentunya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hubungan itu harus memiliki dasar yang kuat dan landasan yang kokoh. Agar kedepannya tidak terjadi yang namanya penyesalan ketika sudah sampai ke level rumah tangga. Makanya semuanya harus dipertimbangkan dari segala hal. Baik secara material atau secara mental keduanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun sepertinya hubungan keduanya sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tua Fahmi. Restu orang tua merupakan satu syarat utama hubungan seseorang bisa langgeng sampai kakek nenek dan hanya maut yang memisahkannya. Tanpa restu orang tua sebuah hubungan amat sangat rapuh sekali dan rentan dengan yang namanya perpisahan.
Ada saja persoalan yang datang dalam hidup rumah tangga tersebut. Untuk menghindari hal itu terjadi, Fahmi dengan Una tentunya sudah memiliki surat izin dari kedua orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan syarat tidak melanggar kode etik agama. Tidak melanggar syiar agama. Di YouTube-nya Bang Sam, ibunya Fahmi diwawancarai perihal seputar Fahmi mulai sejak kecil sampai ke pertanyaan hubungan anaknya dengan Una. Ternyata usut demi usut ibunya Fahmi sudah tahu dengan Una. Beliau sering mengikuti Una di aplikasi TikTok. Beliau salah satu fans dari si Ratu TikTok tersebut. Beliau sebagai ibu dari Fahmi memang sangat setuju dengan hubungan anaknya yang sekarang ini. Alasannya karena berhijab, dan pilihan orang tua biasanya tidak pernah salah. Pun demikian dengan kode lampu hijau ini merupakan satu restu dari sang ibu Fahmi bahwa kedekatan anaknya dengan Una sudah mendapat restu dari sang mama. Meskipun di kesempatan tersebut mamanya Fahmi belum bisa banyak berbicara soal hubungan anaknya dengan Una. Beliau lebih memilih sikap bijak di saat itu. Kata beliau, semuanya tergantung ke Fahmi dengan Una. Beliau justru lebih menikmati proses keduanya daripada sekedar memberikan komentar yang banyak soal hubungan anaknya tersebut. Beliau tentunya sadar bahwa anak zaman sekarang ini tidak bisa dipaksa dan dijodoh-jodohkan dengan selera orang tua. Soal pasangan hidup, anak sekarang semuanya sudah pilihannya sendiri. Makanya ketika beliau ditanya lebih jauh soal hubungan Fahmi dengan Una, beliau hanya menjawab, kita lihat saja hubungan mereka selanjutnya seperti apa. Kurang lebih demikian jawaban mamanya Fahmi. Terlepas dari restu orang tua Fahmi di atas, yang paling penting dari sebuah hubungan adalah doa. Doa adalah satu usaha manusia agar hubungan yang ada menjadi hubungan yang langgeng. Menjadi hubungan yang membawa barokah. Pun demikian dengan Una. Una dalam setiap doanya pasti dan lazimnya mendoakan yang terbaik untuk Fahmi. Misalnya agar selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan doa yang baik lainnya. Sampai di sini dulu berita tentang Fahmi dengan Una. Semoga kalian semua bahagia dan terus bahagia dan nantikan berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan jaga keselamatan di jalan dan di tempat kerja. Be happy selalu. Bye-bye.